Di sebuah kota yang ritmenya makin cepat, toko buka lebih pagi, lampu rumah tak pernah benar-benar padam, dan orang-orang mulai bangga mengatakan, aku cuma tidur 4 jam. Nama Abu Nawas kembali sering disebut, bukan karena leluconnya, melainkan karena caranya mematahkan keyakinan yang sudah telanjur dipercaya banyak orang. Sore itu, Abu Nawas duduk di bangku kayu depan kedai teh milik Pak Salim. Di sekelilingnya, beberapa pedagang, tukang angkut, dan pemuda kantor yang baru pulang kerja berkumpul sambil mengeluh lelah. Karim, pemuda yang terkenal gemar menyebarkan ilmu cepat jadi sehat, datang dengan wajah penuh keyakinan. Abu Nawas, kata Karim sambil menyeruput teh, orang-orang ini terlalu ribut soal kurang tidur. Padahal gampang. Senin sampai Jumat kerja keras, tidur cuma sebentar. Sabtu Minggu tinggal balas dendam. Tidur seharian juga beres. Beberapa orang langsung mengangguk. Seorang pegawai toko menimpali, betul. Aku tiap hari tidur 5 jam, tapi akhir pekan bisa 12 jam. Badan langsung segar. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah-wajah lelah itu satu persatu, lalu bertanya pelan, segar itu bertahan sampai kapan? Ya, sampai Minggu sore, jawab seseorang ragu. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, kita sepakat dulu. Segar sesaat bukan berarti sehat. Karim tertawa kecil. Ah, Abu Nawas. Tubuh itu seperti tabungan. Kurang sedikit, nanti diganti. Tidur juga begitu. Abu Nawas mengambil sendok, mengetuk gelas tehnya pelan. Baik. Kita pakai logika tabunganmu. Kalau setiap hari kau berutang, lalu akhir pekan kau membayar sebagian, apakah bunganya ikut lunas? Karim terdiam sebentar. Tidur bukan ban. Benar, jawab Abu Nawas cepat. Justru karena bukan ban, tubuh tidak mengenal sistem cicilan mundur. Orang-orang mulai condong ke depan, penasaran. Abu Nawas melanjutkan, tubuh bekerja dengan ritme. Jam biologis. Setiap malam, ada tahapan tidur yang harus dilewati. Tidur ringan, tidur dalam, lalu tidur mimpi. Itu bukan hiasan. Di tidur dalam, tubuh memperbaiki jaringan. Di tidur mimpi, otak menyusun ingatan dan emosi. Kalau tiap hari kau potong proses itu, akhir pekan tidak bisa mengulanginya 2 kali lipat. Seorang tukang angkut mengangkat tangan. Tapi saya merasa sehat-sehat saja. Abu Nawas menoleh. Apakah lampu minyak yang hampir habis langsung mati? Tidak, jawabnya. Lampu tetap menyala, tapi redup, asapnya banyak, dan sumbunya rusak. Begitu pula tubuh. Kurang tidur tidak langsung menjatuhkanmu, tapi pelan-pelan mengganggu tekanan darah, daya tahan tubuh, dan fokus. Karim menyela, sedikit defensif. Itu teori. Di dunia nyata, banyak orang sukses kurang tidur. Abu Nawas tertawa kecil. Di dunia nyata juga banyak orang berkendara tanpa helm dan sampai rumah dengan selamat. Itu tidak mengubah hukum benturan. Suasana mulai riuh. Beberapa orang tertawa, yang lain terdiam. Abu Nawas menambahkan, secara empiris, orang yang kurang tidur kronis punya reaksi lebih lambat, walau merasa biasa saja. Itu sebabnya banyak kecelakaan terjadi pada orang yang merasa baik-baik saja. Seorang pemuda kantor mengernyit. Tapi tidur panjang di akhir pekan kan tetap istirahat? Ya, kata Abu Nawas, istirahat, tapi bukan perbaikan penuh. Bahkan tidur terlalu lama di akhir pekan membuat jam biologis kacau. Senin pagi, tubuhmu bingung, ini masih malam atau sudah siang? Karim mencoba tertawa lagi. Jadi menurutmu, tidak ada gunanya tidur lama di akhir pekan? Bukan itu, jawab Abu Nawas tenang. Tidur di akhir pekan membantu mengurangi rasa lelah sesaat, tapi tidak menghapus dampak jangka panjang dari kurang tidur harian. Ibarat menyiram tanaman yang seminggu tidak disiram, tanah basah, tapi daun yang sudah layu tidak langsung segar. Seorang ibu penjual roti berkata pelan, pantas saja tiap Senin aku pusing. Abu Nawas mengangguk. Karena tubuh lebih suka keteraturan daripada kejutan. Karim terdiam lebih lama. Kalau begitu, apa solusinya? Abu Nawas berdiri, merapikan jubahnya. Bukan balas dendam tidur, tapi disiplin tidur. Lebih baik 7 jam setiap hari daripada 10 jam 2 hari. Orang-orang saling pandang. Beberapa mengangguk pelan,
seolah menyadari sesuatu yang selama ini diabaikan. Karim menghela napas. Jadi mitosku runtuh? Abu Nawas tersenyum. Bukan runtuh. Hanya terlalu disederhanakan. Suasana kembali tenang, namun wajah-wajah di kedai itu tidak lagi sama. Ada rasa penasaran baru, bukan tentang bagaimana tidur lama di akhir pekan, tetapi tentang kebiasaan kecil sehari-hari yang selama ini dianggap remeh. Karim belum beranjak dari tempat duduknya. Tangannya masih memegang gelas teh yang sudah dingin, seolah menunggu ada celah untuk membalas. Ia menatap Abu Nawas dengan sorot tidak puas. Kalau memang kurang tidur sebegitu bahayanya, katanya akhirnya, kenapa tubuh tidak memberi tanda yang jelas? Kenapa tidak langsung sakit saja? Beberapa orang mengangguk setuju. Pertanyaan itu terasa masuk akal, dan untuk sesaat Abu Nawas membiarkan keheningan bekerja. Karena tubuh bukan orang yang suka berteriak, jawab Abu Nawas. Tubuh lebih suka berbisik. Ia mengambil sepotong roti dari meja, lalu mematahkannya menjadi dua. Kalau setiap hari kau makan roti yang sedikit berjamur, apa yang terjadi di hari pertama? Tidak apa-apa, sahut seseorang. Hari kedua? Masih tidak apa-apa. Abu Nawas mengangguk. Tubuh menoleransi. Tapi toleransi bukan berarti aman. Kurang tidur bekerja seperti itu. Efeknya menumpuk, tapi terasa normal. Seorang pemuda lain menyela, tapi akhir pekan aku benar-benar tidur nyenyak. Rasanya seperti reset. Abu Nawas menoleh. Reset itu kata yang bagus. Tapi tubuh tidak punya tombol reset. Yang ada hanya proses berkelanjutan. Tidur panjang di akhir pekan hanya mengurangi rasa kantuk, bukan memperbaiki kerusakan ritme. Kari mulai gelisah. Kau bicara seolah-olah semua orang harus hidup seperti mesin. Justru sebaliknya, kata Abu Nawas cepat. Mesin bisa dipaksa. Tubuh tidak. Mesin bisa diservis sekaligus. Tubuh butuh perawatan rutin. Pak Salim, si pemilik kedai, ikut bersuara. Aku perhatikan, tiap minggu malam kedai ramai. Orang-orang sulit tidur. Senin pagi datang dengan wajah kusut. Abu Nawas tersenyum. Itulah bukti kecilnya. Tidur panjang di akhir pekan menggeser jam tidur. Senin tubuh belum siap bangun, tapi jam sudah memaksa. Kari mengusap dagu. Kalau begitu, mengapa kita tetap merasa bisa bekerja? Karena otak pandai menipu diri sendiri, jawab Abu Nawas. Kurang tidur menurunkan penilaian diri. Orang yang kurang tidur sering merasa performanya baik, padahal hasilnya menurun. Beberapa orang saling pandang, teringat kesalahan kecil yang sering terjadi di awal minggu. Seorang tukang tulis bertanya pelan, jadi selama ini aku lelah bukan karena pekerjaanku? Sebagian, kata Abu Nawas, karena ritme tidurmu rusak. Pekerjaan hanya memperlihatkan dampaknya. Karim tertawa hambar. Kalau semua ini benar, berarti kebanggaanku begadang itu. Bukan tanda kuat, potong Abu Nawas lembut, melainkan tanda tubuhmu dipaksa diam. Suasana hening. Bahkan suara sendok di dapur terasa lebih keras dari biasanya. Karim akhirnya berdiri. Baiklah. Anggap aku salah. Tapi satu hal lagi. Kalau aku mulai tidur cukup sekarang, apakah semua ini bisa diperbaiki? Abu Nawas menatapnya lama. Tubuh itu pemaaf, tapi bukan pelupa. Ia bisa membaik, tapi lebih cepat bila tidak terus disakiti. Orang-orang mengangguk pelan. Tidak ada tawa besar kali ini, hanya senyum kecil yang bercampur kesadaran. Di luar kedai, matahari mulai turun. Lampu-lampu rumah satu persatu menyala. Beberapa orang berpamitan lebih awal dari biasanya, seolah ada janji baru yang harus ditepati, bukan dengan orang lain, melainkan dengan waktu tidur mereka sendiri. Belum jauh Abu Nawas melangkah meninggalkan kedai, suara langkah cepat menyusulnya. Karim kembali, kali ini tanpa nada menantang. Abu Nawas, katanya, aku ingin memastikan satu hal. Kalau tidur teratur itu penting, mengapa banyak orang tua kita dulu tampak kuat, padahal mereka tidak pernah bicara soal jam tidur? Abu Nawas berhenti. Ia menoleh, lalu menunjuk jalan kecil di samping kedai, tempat seorang petani tua berjalan pulang sambil memanggul alatnya. Lihat dia, ujar Abu Nawas. Ia bangun saat fajar, tidur tak lama setelah gelap. Bukan karena tahu teori,
tapi karena hidupnya selaras dengan siang dan malam. Karim mengikuti arah pandang itu. Tapi mereka tidak menghitung jam. Tidak perlu menghitung, jawab Abu Nawas. Tubuh menghitung sendiri bila ritmenya konsisten. Beberapa orang yang masih duduk ikut mendekat, tertarik pada kelanjutan perdebatan. Karim kembali mencoba logikanya. Zaman sekarang berbeda. Pekerjaan menuntut. Benar, kata Abu Nawas. Karena itu risikonya juga berbeda. Ketika tuntutan meningkat tapi waktu tidur dipotong, tubuh membayar selisihnya. Ia mengambil kerikil kecil dan melemparkannya ke tanah. Sekali lempar, tak terasa. 100 kali, tanahnya berubah. Seorang pemuda berkata, tapi aku hanya kurang tidur di hari kerja. Abu Nawas menoleh cepat. Dan hari kerja itu 5 hari. Tubuhmu tidak hidup 2 hari seminggu. Beberapa orang tertawa kecil, menyadari sindiran itu. Karim menghela napas panjang. Jadi mitos ini lahir karena kita butuh pembenaran? Abu Nawas mengangguk. Manusia pintar mencari alasan agar kebiasaan buruk terasa wajar. Ia melanjutkan, mitos ini terdengar menenangkan. Seolah tubuh mau berkompromi dengan jadwal kita. Padahal yang terjadi hanya penundaan konsekuensi. Pak Salim kembali menyela, kalau begitu, apa tanda awal yang sering diabaikan? Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Mudah lupa, emosi cepat naik, lapar berlebihan di malam hari, dan merasa butuh kopi untuk menjadi diri sendiri. Karim tertawa pendek. Itu semua aku. Bukan kau saja, jawab Abu Nawas. Itu gejala umum. Suasana kembali sunyi, kali ini lebih dalam. Tidak ada yang merasa diserang, tapi semua merasa disebut. Karim menatap Abu Nawas dengan wajah berbeda. Kalau aku sampaikan ini ke orang lain, mereka pasti bilang aku berlebihan. Abu Nawas tersenyum tipis. Kebenaran sering terasa berlebihan bagi kebiasaan lama. Ia melangkah pergi lagi. Dari kejauhan terdengar suara orang-orang berdiskusi pelan, bukan lagi tentang bagaimana menebus kurang tidur, melainkan tentang bagaimana berhenti berutang pada malam. Keesokan paginya, kedai Pak Salim buka lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, tetapi beberapa orang sudah duduk dengan wajah setengah terjaga. Yang menarik, Karim datang tanpa kantung mata setebal hari-hari sebelumnya. Begitu melihat Abu Nawas lewat, ia langsung berdiri. Aku mencoba tidur lebih awal semalam, katanya cepat, seolah takut disela. Tapi aku terbangun sebelum subuh. Rasanya aneh. Seperti ada yang hilang. Abu Nawas menatapnya sekilas. Yang hilang itu kebiasaan lama. Karim mengernyit. Aku malah merasa kurang tidur, padahal jamnya lebih lama. Karena tubuhmu belum percaya, jawab Abu Nawas. Ia terbiasa berjaga. Ketika kau beristirahat, ia curiga. Beberapa orang tertawa kecil, tetapi wajah mereka menunjukkan pengakuan diam-diam. Seorang pedagang kain ikut bicara, aku juga pernah mencoba. 2 hari pertama malah pusing. Abu Nawas mengangguk. Itu reaksi wajar. Ritme yang kacau butuh waktu untuk kembali teratur. Sama seperti orang yang terbiasa berjalan pincang. Saat berjalan lurus, ototnya protes. Karim tampak berpikir keras. Jadi selama ini, tidur panjang di akhir pekan hanya membuatku menunda proses adaptasi? Persis, kata Abu Nawas. Setiap akhir pekan kau menarik tubuhmu kembali ke pola lama. Senin kau mulai dari nol lagi. Seorang pemuda menyela, berarti tidak ada balas dendam yang menang? Abu Nawas tersenyum. Balas dendam hanya memuaskan emosi, bukan menyelesaikan masalah. Karim tertawa pelan. Lucu juga. Kita marah pada lelah, tapi yang kita lakukan malah mengacaukan tubuh. Pak Salim menuangkan teh panas. Kalau dipikir-pikir, mitos ini membuat orang merasa pintar, padahal hanya mencari jalan pintas. Abu Nawas menoleh. Mitos selalu lahir dari keinginan sederhana, ingin hasil tanpa proses. Karim mengangguk pelan. Dan tidur cukup itu proses yang membosankan. Justru karena membosankan, jawab Abu Nawas, ia bekerja. Beberapa orang terdiam. Tidak ada bantahan kali ini. Karim menghela napas, lalu tersenyum tipis.
Aku kira kepintaran itu soal tahu banyak. Ternyata kadang soal berhenti melawan tubuh sendiri. Abu Nawas melangkah pergi, meninggalkan kedai yang kini lebih sunyi. Bukan karena orang-orang pergi, melainkan karena mereka sibuk memikirkan satu hal yang selama ini dianggap remeh. Malam nanti, jam berapa mereka akan benar-benar berhenti terjaga. Siang menjelang, matahari naik tanpa banyak awan. Di pasar, obrolan tentang harga dan cuaca terselip satu topik baru yang beredar dari mulut ke mulut, tidur. Karim berjalan di antara lapak-lapak sambil menyapa orang-orang yang kemarin ada di kedai. Ia merasa aneh, seolah sedang membawa kabar yang terlalu sederhana untuk disebut penting, tetapi terlalu penting untuk diabaikan. Di dekat timbangan beras, ia bertemu Hasan, penjaga gudang yang terkenal gemar begadang. "Kau kelihatan segar," kata Hasan sambil menyeringai. "Akhir pekan panjang, ya?" Karim menggeleng. "Tidak. Aku malah tidur lebih awal." Hasan tertawa keras. "Itu bertahan 2 hari paling." Karim hampir membalas, tetapi teringat wajah Abu Nawas kemarin. Ia memilih bertanya, "Kalau kau mengantuk siang hari, apa yang kau lakukan?" "Kopi," jawab Hasan cepat. "Dan malamnya?" "Tidak bisa tidur." Karim tersenyum tipis. "Kau tahu, itu bukan karena kopinya saja." Hasan berhenti tertawa. "Jadi kau sudah jadi murid Abu Nawas sekarang?" "Bukan," kata Karim. "Aku hanya mulai curiga pada kebiasaan sendiri." Sore harinya, Abu Nawas kembali duduk di tempat yang sama. Beberapa orang sengaja datang, bukan untuk berdebat, melainkan untuk menguji pemahaman mereka. Seorang tukang perahu bertanya, "Aku bekerja malam 2 kali seminggu. Sisanya normal. Apakah itu juga bermasalah?" Abu Nawas menjawab pelan, "Masalahnya bukan sekali-sekali. Masalahnya ketika ketidakteraturan menjadi pola." Ia melanjutkan, "Tubuh bisa menyesuaikan perubahan, tapi ia kesulitan menyesuaikan ketidakpastian." Karim menimpali, "Itu seperti jam yang diputar maju mundur. Lama-lama rusak." Abu Nawas menoleh dan tersenyum. "Kau mulai memakai analogi sendiri." Karim tertawa kecil, sedikit malu. Seorang ibu muda mendekat. "Aku sering merasa bersalah tidur lebih awal. Seolah malas." Abu Nawas menggeleng. "Itu sisa budaya memuja lelah. Kita mengira lelah tanda produktif, padahal sering hanya tanda kurang istirahat." Pasar mendadak terasa lebih sunyi, bukan karena orang berhenti berjualan, melainkan karena pikiran mereka berjalan ke arah lain. Karim menghela napas. "Aku baru sadar, mitos ini membuat kita merasa punya kendali. Seolah tubuh bisa diatur sesuka jadwal." Abu Nawas mengangguk. "Dan ketika kenyataan tidak sesuai, kita menyalahkan usia, pekerjaan, atau nasib." Seorang pemuda berkata pelan, "Padahal yang kita curi setiap hari cuma satu, waktu tidur." Abu Nawas berdiri. Tidak ada yang melarang mencuri dari diri sendiri. Hanya saja, bunga utangnya selalu datang. Karim menatap orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada perdebatan sengit, tidak ada tawa keras. Yang ada hanya kesadaran pelan-pelan tumbuh, seperti bayangan sore yang memanjang tanpa disadari. Saat azan terdengar dari kejauhan, beberapa orang beranjak pulang lebih cepat. Karim berjalan searah dengan Abu Nawas, lalu berkata lirih, "Aneh. Kita bicara tidur, tapi rasanya seperti membahas hidup." Abu Nawas menjawab tanpa menoleh, "Karena sebagian besar hidupmu dihabiskan untuk memulihkan diri dari hari kemarin, atau menyiapkan diri untuk besok. Tidur menentukan yang mana." Langkah mereka berpisah di persimpangan. Karim berjalan pulang dengan kepala penuh pertanyaan sederhana, yang untuk pertama kalinya terasa lebih berat daripada semua mitos yang dulu ia yakini. Malam itu, lampu di rumah Karim padam lebih cepat dari biasanya. Namun tidur tidak datang dengan mudah. Ia terbaring sambil menatap langit-langit, pikirannya berjalan ke sana kemari, seolah tubuhnya belum sepenuhnya percaya bahwa malam ini tidak akan diperas lagi. Ketika akhirnya terlelap, ia terbangun sekali, lalu terlelap kembali tanpa mimpi yang berantakan seperti biasanya. Pagi harinya, Karim terbangun sebelum alarm. Bukan dengan rasa segar yang meledak-ledak, tetapi dengan kepala yang lebih tenang. Ia duduk di tepi ranjang, heran karena tidak ada keinginan menekan waktu mundur. Di jalan, ia bertemu Abu Nawas yang sedang berjalan santai. "Aku tidak merasa luar biasa," kata Karim tanpa basa-basi.
tapi juga tidak seberat biasanya. Abu Nawas mengangguk. Tidur cukup jarang memberi sensasi dramatis. Ia bekerja diam-diam. Karim berpikir sejenak. Jadi orang salah paham karena menunggu hasil yang terasa? Manusia suka tanda besar, jawab Abu Nawas. Padahal kesehatan sering ditandai oleh ketiadaan masalah. Mereka berhenti di dekat bengkel kecil. Seorang montir mengeluh sambil menggosok mata. Aku tidur panjang kemarin, tapi tetap lelah. Abu Nawas menoleh. Berapa jam tidurmu seminggu ini sebelum kemarin? Montir itu terdiam, menghitung cepat. 4 jam, 5 jam, kadang 3. Abu Nawas tersenyum tipis. 1 malam tidak cukup untuk menebus 5 malam. Karim menambahkan, seperti mencuci baju yang kotor seminggu dengan 1 ember air. Montir itu tertawa pahit. Pantas saja baunya masih ada. Abu Nawas menepuk bahunya. Karena yang dibersihkan bukan hanya rasa kantuk, tapi sistem. Di sudut jalan, seorang pemuda bersandar sambil memainkan ponsel. Aku tidur cukup jamnya, tapi jamnya berantakan. Abu Nawas menjawab, jam tidur bukan hanya durasi, tapi waktu. Tubuh menyukai kepastian. Karim mulai menyadari pola. Setiap pertanyaan selalu kembali ke satu hal, keteraturan. Ia berkata pelan, mitos itu membuat kita merasa cerdas karena tahu jalan pintas. Padahal jalan pintasnya memutar. Abu Nawas menatapnya. Dan semakin sering diputar, semakin jauh dari tujuan. Hari demi hari, orang-orang mulai mencoba kebiasaan baru. Tidak semua berhasil langsung. Ada yang kembali begadang, ada yang menyerah setelah 2 malam. Namun satu hal berubah, alasan mereka. Tidak lagi berkata, nanti dibalas, melainkan, tubuhku belum siap. Suatu sore, Karim duduk sendirian di kedai. Ia melihat jam, lalu tersenyum kecil. Bukan karena menunggu akhir pekan, melainkan karena menyadari sesuatu yang sederhana. Untuk pertama kalinya, ia tidak berencana berutang pada malam. Beberapa hari berlalu, dan perubahan kecil mulai terlihat di kota itu, meski tidak ada pengumuman resmi atau seruan keras. Kedai Pak Salim justru lebih ramai di pagi hari, sementara malamnya lampu padam lebih cepat. Orang-orang tidak mengaku sedang hidup sehat, mereka hanya berhenti membanggakan begadang. Suatu malam, Karim kembali gelisah. Bukan karena kantuk, tetapi karena pikirannya. Ia merasa ada satu pertanyaan yang belum tuntas. Ia mencari Abu Nawas dan menemukannya duduk di serambi masjid, membaca dengan cahaya lampu temaram. Abu Nawas, kata Karim pelan, aku mulai paham soal tidur. Tapi aku masih heran, kenapa mitos ini bisa begitu kuat? Abu Nawas menutup bacaannya. Karena mitos ini memberi izin. Izin? Izin untuk terus melakukan kebiasaan lama tanpa merasa bersalah, jawab Abu Nawas. Ia terdengar ilmiah, padahal hanya kompromi. Karim duduk di sampingnya. Aku perhatikan, orang yang paling keras membela mitos ini biasanya yang paling lelah. Karena tubuh mereka sudah memberi sinyal, kata Abu Nawas, tapi kepala mereka mencari pembelaan. Karim terdiam. Seperti aku. Abu Nawas tidak menyangkal. Keesokan harinya, seorang pejabat kecil dari balai kota datang ke kedai. Ia dikenal suka bekerja hingga larut dan membanggakan produktivitasnya. Mendengar pembicaraan tentang tidur, ia tertawa. Kalian terlalu memanjakan diri, katanya. Negeri ini dibangun oleh orang-orang yang kurang tidur. Abu Nawas menatapnya tenang. Dan banyak yang runtuh karena kelelahan yang dianggap wajar. Pejabat itu menyeringai. Buktinya aku baik-baik saja. Abu Nawas bertanya, kapan terakhir kali kau membaca laporan tanpa mengulanginya 2 kali? Orang itu terdiam sejenak. Itu hal biasa. Atau ketika kau marah pada hal kecil, lanjut Abu Nawas. Beberapa orang saling pandang. Pejabat itu tersenyum kaku. Itu tekanan kerja. Abu Nawas mengangguk. Kurang tidur membuat tekanan terasa lebih berat dari yang sebenarnya. Pejabat itu hendak membalas, tetapi Karim menyela, kalau benar bisa dibayar di akhir pekan, seharusnya Senin pagi jadi hari paling produktif. Suasana hening. Beberapa orang tersenyum menahan tawa. Pejabat itu berdehem. Aku akan mempertimbangkannya, katanya akhirnya, lalu pergi tanpa menoleh.
Karim menatap Abu Nawas. Aku baru sadar. Mitos ini bukan sekadar salah paham, tapi budaya. Abu Nawas mengangguk. Budaya yang memuji pengorbanan tanpa menghitung dampaknya. Malam itu, Karim pulang dengan langkah lebih ringan. Ia tidak menunggu akhir pekan untuk beristirahat, dan tidak lagi merasa harus menang atas rasa lelah. Di kepalanya, satu kalimat terus berulang, bukan sebagai nasihat, melainkan kesimpulan yang lahir sendiri. Tubuh tidak bisa ditipu, hanya bisa diajak bekerja sama. Beberapa minggu kemudian, Karim duduk di tempat yang sama, jam yang sama, dengan kebiasaan yang berbeda. Kedai Pak Salim tidak lagi penuh oleh keluhan kantuk, melainkan percakapan ringan yang tidak terputus oleh menguap. Tidak semua orang berubah total, tetapi satu hal jelas, alasan lama tidak lagi terdengar. Seseorang berkata, "Aku tidur cepat semalam, jadi pamit dulu." Kalimat itu dulu terasa aneh. Kini terdengar wajar. Karim melihat Abu Nawas berjalan melewati kedai, disapa dengan anggukan kecil oleh orang-orang yang dulu gemar berdebat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Abu Nawas hanya lewat, seperti biasa. Karim berdiri dan menyusul. "Aku mengerti sekarang," katanya. Mitos itu bertahan karena memberi harapan palsu. Harapan bahwa kita bisa mengatur tubuh sesuka jadwal. Abu Nawas berhenti sejenak. Dan fakta sering kalah populer karena menuntut disiplin. Karim tersenyum. Lucunya, setelah dijalani, disiplin itu terasa lebih ringan daripada menebus lelah terus-menerus. Abu Nawas melangkah lagi. "Karena kau berhenti berutang." Karim menatap langit yang mulai gelap. Tidak ada rasa ingin melawan malam, tidak ada rencana menunda istirahat. Ia tahu akhir pekan akan datang, tapi bukan lagi sebagai penyelamat, melainkan sekadar hari lain yang tidak harus membayar kesalahan hari-hari sebelumnya. Di kota itu, mitos tidak diumumkan mati. Ia hanya kehilangan pendengarnya.